Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sahlal. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya adalah guru di SDN 013 Matanga, Kecamatan Matanga, Kabupaten Purwali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Saya mengambil mata pelajaran matematika, materi pembulatan bilangan kesatuan terdekat kelas 4. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan di rumah sebelum berangkat? Siap. Oke, siap belajar hari ini? Siap. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita belajar, seperti biasa, siapkan dulu. Seluruhnya berdiri siap. Baris merah putih, berbaik gerak. Tegap gerak. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan sebelum kita belajar, saya persilahkan Muhammad Ali Sabir untuk memimpin doa. Selanjutnya untuk membangkitkan semangat anak-anak, saya persilahkan anak Bunda Nur Anita untuk memimpin lagu. Halo, halo Bandung. Kabarnya? Oke, Muhammad Raffi Jayaputra. Oke, kalau Nur Aulia,
Udah ada kabarnya ya. Jadi nanti kedepannya anak-anak sekalian kalau mau tinggal atau ada sesuatu hal tidak sempat hadir ke sekolah, beri kabar sama bapak dan ibu guru di sekolah ya. Oke. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari, masih ingat tentang apa yang kita pelajari pada pembelajaran lalu? Pecahan campuran ya. Bagaimana itu mengalihkan pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Sudah paham ya? Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari pembulatan bilangan ke satuan terdekat ya. Nah, pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Dalam pembulatan bilangan ke satuan terdekat, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis permasalahan yang melibatkan pembulatan bilangan ke satuan terdekat dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik mampu menyajikan penyelesaian permasalahan melibatkan pembulatan bilangan ke satuan terdekat dengan tepat. Oke. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembelajaran pada materi inti, kita akan bagi kelompok dulu. Di sini kelompoknya Alit, apa namanya? Oke, kelompok harimau. Kita ke sana, kelompoknya Nur Anita, kelompok apa? Elang. Dan kelompoknya Airin, kelompok. Oke, ada juga kelompok Nasti. Nasti kita akan bahas bersama-sama. Nah, sebelumnya saya akan menampilkan, memperlihatkan kepada anak-anak sekalian materi tentang melalui tayangan video pembelajaran, yaitu pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Mari kita lihat baik-baik, simak dan pelajari dengan baik. Oke. Halo sahabat Membaca, pernah nggak sih kalau kita lagi beli es krim, berapa harga es krim ini? Harganya 2.700. Kita bulatkan aja jadi 3.000. Hah, kok bisa? Yuk kita belajar pembulatan bersama Bunda Maya. Satu, ya, kaki 8 ditambah 0, maka hasilnya 14,5. Nah, berarti 14 ditambah 5 dibulatkan menjadi 1 ya. Tambah 1 sama dengan 15. Ini sudah sama. Nah, oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, di sini ada pertanyaan. Kenapa di sini kenapa bisa ada angka 6 di sini? Ada yang bisa jawab? 5 tambah 1. Iya. Kenapa 5 tambah 1, Anita? 5 dibilang. Nah, kenapa bisa 5 tambah 1? Karena Lewat dari 5. iya, 5 di belakang koma. Kita lihat akan belakang koma. Berapa angka di belakang koma? 9. Berarti dia di atas dari 5. maka dibulatkan menjadi 1. setelah dibulatkan menjadi 1 angka sebelum ini,
angka 5 ya, ditambah 1. Jadi dia mendapat angka 6. Nah, mari kita lanjut selanjutnya. Simak video selanjutnya. Nah, 39,9. Nah, setelah melihat tayangan video, saya mau melihat seperti apa, sampai di mana pemahaman anak-anak sekalian tentang tayangan video tadi. Nah, sini saya mau melihat perwakilan setiap kelompok untuk bisa menyelesaikan soal atau tugas yang saya akan tuliskan di papan tulis ya. Ya, yang pertama, kira-kira kelompok mana yang siap untuk naik ke depan? Oke, kelompok Elang siap ya? Oke, saya akan tuliskan. Silakan dibulatkan ke satuan terdekat. Yang pertama, Enam. Tadi kita sudah melalui tayangan video, sudah menyimak bersama-sama, melihat bersama-sama bagaimana penjelasan dari tayangan video tadi tentang pembulatan kesatuan terdekat. Nah, sekarang Bapak Guru akan mengulang kembali menjelaskan supaya anak-anak sekalian lebih memahaminya. Ya. Yang pertama, nomor 1, 18,7. Nah, ini jika dibulatkan kita melihat dari angka di belakang koma terlebih dahulu ya. Kita lihat angka di belakang koma. Angka di belakang koma ini adalah angka 7, berarti dia di atas dari 5. Maka dia dibulatkan 19. menjadi tayangan video dan penjelasan Bapak Guru. Di sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya tentang ini? Kenapa bisa 19, dari mana didapatkan? Ya? Ya. Kenapa bisa ada satu ini? Dari mana didapat? Kenapa bisa ada satu? Angka pembulatan dari di belakang. Oke. Nah, sekarang saya mau lihat betul seperti apa pemahaman anak-anak sekalian. Jadi setiap kelompok saya akan tampilkan satu orang untuk mengerjakan tugas berikut ini. Berarti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sesuai dengan poin. Kalau sudah selesai perwakilan dari kelompok masing-masing naik tampil di depan untuk mempresentasikan, dibacakan itu, ya. Jadi naik tampil di depan, diperjelas, berbicara ya. Oke, yang kelompok pertama yang mau tampil. Ya. Ya.
silakan dibacakan hasil kerja kelompoknya. Oke, inilah hasil diskusi dari kelompok. Selanjutnya selanjutnya kelompok silakan. Harimau. 12 Kenapa bisa 12? Oke. Nah sekarang kelompoknya hilang. Tangan buat semua kelompoknya sudah memperhatikan. Nah, sekarang kita explikan dulu. Siapa yang pimpin? Oleh Arif. Silakan. Tempo. Tempo 1, yes. Tempo 2, oke. Tempo 3, semangat. Tempo 4, konsentrasi. Tempo 5, siap belajar. Fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Turun kau berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, kita akan lakukan tanya jawab ya. Saya akan bertanya 27,6 berapa hasilnya? 28. Ya, kalau kelompok di sini dekat saya. Berapa? 28. Kenapa bisa 28? Karena yang 5 menggunakan koma. Nah, angka di belakang koma lebih dari 5. dibulatkan menjadi 1. Jadi 27 tambah sama dengan 8. oke. Tepuk tangan buat kelompok harimau. Bagaimana pendapatnya tentang kelompok elang? Dengan pembulatan, saya mau tanya 136,8. Kenapa bisa 137? Dari mana didapat? Belakang koma karena kita Angka di belakang koma, angka berapa tadi di belakang koma? 8. Jadi dibulatkan menjadi oke. Jadi totalnya pembulatannya adalah 137. Bagaimana dengan kelompok kelinci? 57,2. Kenapa? Kak? Boleh langsung. Tidak mencapai angka 5. maka dia dibulatkan ke mana? Ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Jadi 0. Maka dia tetap angka dia tetap angka 57. Seandainya dia 57,6 maka dia akan berapa nilai? Bulatkan. Kenapa bisa 58? Dari mana didapat? Angka di belakang lewat dari oke. Hari ini pembelajaran seluruh. Mudah-mudahan anak sekalian nanti setelah diberikan evaluasi bisa menjawab semua apa yang kita pelajari pada hari ini. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh di pembulatan kesatuan terdekat. Saya akan minta lagi beberapa tugas anak-anak sekalian. 3,2 dibulatkan
panggil lagi. Kelompok mana yang mau tampil lebih dulu untuk mengisi di atas? Silakan. Nomor 1. Nah, kita sudah melihat ada dari kelompok harimau tadi mengerjakan 3 ditambah 0 sama dengan 3. Kenapa 0 di sini kelompok harimau? Ada yang bisa dijelaskan? Nah, karena angka di belakang koma tidak cukup, maka dia dibulatkan ke bawah menjadi 0. Nah, juga kelompok elang. Kenapa bisa di sini angka 1? Jadi dia dibulatkan menjadi 1. Jadi 6 ditambah berapa ini? Sama dengan. Ada tanggapan dari kelompok harimau. Bagaimana kelompoknya ini? Elang apa sudah apa yang bisa di sini sudah lewat? Oke. Nah, bagaimana dengan kelompok kelinci? Ini dari mana ini? Kenapa bisa ada angka 1 di sini kelinci? Silakan. Lewat dari 5 apa itu? Angka apa itu ini? Iya, angka di belakang koma, maka 12 tambah 1 sama dengan. Kita akan diskusi kelompok, ya. Kita akan bertanya jawab di kelompok masing-masing dengan mengerjakan, diskusikan minimal 3 persoalan dalam satu kelompok. 3 sampai 5 persoalan dalam kelompok didiskusikan di kelompoknya masing-masing untuk diselesaikan, ya. Bisa? Oh, oke, silakan. Diskusi kelompok, tugas di kelompoknya masing-masing dengan materinya masing-masing membuatnya apa yang didiskusikan, permasalahan di kelompoknya masing-masing didiskusikan. Nah, saya akan persilahkan untuk naik di depan perwakilan dari setiap kelompok. Nah, di sini ada kelompok kelinci, ada kelompok elang, ada kelompok harimau. Yang pertama masuk di sini dituliskan ke bawah apa yang didiskusikan di kelompoknya, nomor 1 sampai nomor 5. Oke, yang pertama adalah kelompok kelinci. Silakan. Oke, mari kita perhatikan secara bersama-sama. Nah, di sini dari kelompok kelinci sudah menuliskan di papan tulis hasil diskusi kelompoknya. Nah, dilihat di nomor 1 sampai nomor 5 mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain. Coba diperhatikan dulu dari sisi mananya ini.
apa ada yang perlu diperbaiki atau seperti apa dari beberapa uraian ini? Coba dilihat. Ada yang bisa tanggapi dari kelompok lain, kelompok elang atau kelompok harimau? Dari mananya ini yang perlu diperbaiki? Apa ada yang perlu diperbaiki atau tidak, atau sudah tepat? Sudah tepat menurut. Kalau kelompok elang, bagaimana menurut kelompok elang? Ya, sudah benar ya. Kalau memang tidak ada tanggapan, saya persilakan untuk kelompok elang untuk mengerjakan juga tugasnya. Oke, saya minta tanggapan dari kelompok lain. Bagaimana kelompok kelinci melihat pekerjaan kelompok elang? Apa di situ ada yang perlu diperbaiki? Semuanya sudah tepat. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok harimau. Silakan. Di sini sudah ada semua 3 kelompok. Dari 3 kelompok ini sudah menuliskan semua di papan tulis pekerjaan teman-teman. Coba diperhatikan. Ada dari pertama dari kelompok kelinci, kedua dari kelompok elang, dan ketiga dari kelompok harimau. Nah, diperhatikan pekerjaan teman-temannya. Ini masing-masing masalah yang diangkat dalam kelompoknya masing-masing ya. Dibuat masing-masing kelompok. Nah, di kelompok kelinci misalnya, coba diperhatikan sisi mana atau apa yang perlu diperbaiki di sini. Kalau memang ada, silahkan berikan saran dari kelompok yang lain. Kemudian elang, dilihat, diperhatikan apa yang perlu diperbaiki. Mungkin penulisannya atau apa yang perlu silahkan memasukkan tanggapan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Apa yang perlu diperbaiki, apa atau sudah benar semua? Bagaimana kelompok kelinci tanggapan dari kelompok lain? Pekerjaan kelompok kelinci sudah bagus atau tidak? Sudah bagus. Ini benar semua atau bagaimana? Benar semua. Oke, kalau benar semua berarti kita lihat kelompok, perhatikan kelompok elang bagaimana? Benar semua. Benar semua ya? Oke, dan kelompok harimau bagaimana? Oke, bagaimana bentuk penulisannya? Jelas seperti kelompok kelinci, elang, dan harimau. Apa yang perlu? Kira-kira untuk harimau apa yang perlu diperbaiki? Apa? Atau sudah seperti ini? Bagus, alhamdulillah. Nah, kalau sudah bagus, saya akan memberikan evaluasi secara bersamaan dengan memberikan KPD.
alhamdulillah pada hari ini kita telah mempelajari tentang pembulatan bilangan kesatuan terdekat. Jadi pembulatan bilangan kesatuan terdekat itu adalah kita melihat angka di belakang koma ya. Jadi seketika angka di belakang koma itu menunjukkan angka 4 ke bawah, maka dia dibulatkan menjadi 0. Dan angka 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan menjadi 1. Nah, itu adalah materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, melihat dari pembelajaran ini, yang anak-anakku sekalian, harusnya anak-anakku sekalian juga aktif berbicara, memberikan pendapat, jangan cuma mendengar apa yang disampaikan oleh guru ya. Insya Allah kedepannya anak-anakku sekalian mudah-mudahan bisa lebih aktif lagi ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, saya mau berikan dulu tugas di rumah ya. Jadi untuk tugas di rumahnya, jadi untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan bertemu besok kembali dalam pelajaran tematik yang berbeda. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.